Shalom, berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Hari ini kita akan melihat tentang kondisi di sekitar kita, khususnya tentang ekonomi yang tidak pasti. Maka mari kita belajar untuk menemukan harapan di tengah ketidakpastian ekonomi itu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami ingin mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Ketika kami melihat kondisi ekonomi bangsa ini, dan bagaimana kami menyikapinya, mari Tuhan Kau yang datang kepada kami, Kau yang mengurapi kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Mari Tuhan Kau yang berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, akhir-akhir ini kita semua sedang berjalan di musim yang tidak mudah. Harga-harga naik, biaya hidup makin berat, penghasilan terasa makin sempit. Banyak orang mulai khawatir bukan soal masa depan yang jauh, tapi soal hari esok. Apakah cukup? Apakah bisa bertahan? Di tengah rasa khawatir itu, Tuhan justru mengajak kita untuk melihat ke atas, bukan ke sekitar. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Tuhan tahu kita manusia mudah khawatir, apalagi saat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Saat kita sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Tapi lewat ayat ini Tuhan berkata, seakan, "Anakku, kamu boleh datang kepadaku, ceritakan semua bebanmu, jangan simpan sendiri, aku siap menolong." Mungkin kita pernah berpikir, bagaimana bisa bersyukur kalau yang saya lihat hanya kekurangan? Namun, justru di situ letak kekuatan iman. Bukan soal keadaan yang baik dulu, baru kita percaya. Tetapi justru kita percaya dulu, maka hati kita akan dikuatkan. Mungkin kita pernah melihat orang yang baru-baru ini kehilangan pekerjaannya. Saat awal, ia terpukul. Tetapi daripada terus mengeluh, ia mulai mengubah waktunya menjadi kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Memperkuat relasi keluarga, bahkan mulai menjual makanan kecil dari rumah. Memang belum besar, tetapi cukup. Cukup untuk hidup dan tetap bersyukur. Kadang, kita menunggu semuanya menjadi stabil baru bisa tenang. Tetapi Tuhan justru mau memberi ketenangan terlebih dahulu agar kita bisa berjalan menghadapi hari-hari yang belum tentu pasti. Dan seringkali di saat kita merasa tidak punya apa-apa lagi, justru disitulah kita sadar bahwa Tuhan saja sudah cukup. Di tengah kondisi seperti sekarang, kita bisa bertanya, apakah saya memilih untuk panik atau percaya? Apakah saya mau terus menghitung kekurangan atau mulai menghitung berkat? Percayalah, Tuhan bukan hanya memperhatikan burung pipit yang kecil, apalagi kita, anak-anaknya. Saat kita berdoa, mungkin keadaan belum langsung berubah. Tetapi hati kita mulai tenang, dan saat hati kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih, melangkah lebih bijak, dan menghadapi masalah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita juga belajar untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri. Banyak orang di sekitar kita juga sedang bergumul. Satu salam hangat, satu perhatian kecil, satu uluran tangan bisa jadi penghiburan yang besar. Kita tidak harus jadi kaya untuk jadi berkat. Kadang, kehadiran kita saja sudah cukup membuat orang lain merasa tidak sendirian. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau hari-hari ini kita merasa lelah, takut, atau bingung, ingat ini, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk mengasihi kita. Dia tidak menunggu masalah kita selesai untuk menyertai kita. Dia hadir sekarang, dalam detik ini, dalam kamar kecil kita yang sunyi, dalam langkah kaki kita yang gemetar. Tuhan tidak diam, Dia peduli, dan Dia bekerja. Jangan takut, jangan menyerah. Mungkin jalan kita tidak terlihat jelas, tapi Tuhan sudah lebih dulu di depan kita. Karena itu, datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka. Cerita padanya tentang kekhawatiran kita. Berdoalah dan bersyukurlah. Maka damainya akan turun atas hidup kita.
Dan ketika damai itu tinggal di hati kita, maka kita akan tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri, bahwa kita masih punya harapan, dan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa memiliki harapan dan bergantung pada Tuhan di tengah ketidakpastian dunia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.